Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan video saya. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, saya doakan selalu semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dari segala urusannya. Amin, amin, Allahumma amin. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah Economic Development dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Riz Wulandari, MSI. Semoga video kali ini dapat memenuhi kriteria tugas yang Bu Riz inginkan. Nah, langsung saja izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang telah saya pelajari pada mata kuliah Economic Development ini, yaitu tentang teori pembangunan ekonomi. Namun, kita harus mengetahui apa itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Jadi, pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional real, juga untuk meningkatkan produktivitas. Nah, secara umum, teori pembangunan ekonomi literatur klasik pasca Perang Dunia Kedua tentang pembangunan ekonomi telah didominasi oleh 4 pemikiran utama, yaitu yang pertama, modal tahapan pertumbuhan linier, yang kedua, teori dan pola perubahan struktural, dan yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional, dan yang keempat, kontra-revolusi neoklasik. Nah, di video kali ini saya ingin mengambil contoh satu negara yang menganut salah satu beberapa dari teori tersebut yang saya sebutkan tadi. Merujuk dari beberapa sumber yang saya dapat, satu contoh negara yang saya ambil adalah negara kita sendiri, yakni negara Indonesia. Menjadi negara maju adalah cita-cita semua bangsa. Salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia telah merdeka kurang lebih 75 tahun lamanya dengan tertatih-tatih Indonesia bangkit dari titik terendah hingga berupaya agar negaranya mencapai sejahtera. Berdasarkan syarat dan berkaca dari Indeks Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Indonesia termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Namun, di beberapa aspek, Indonesia dinyatakan sebagai negara maju seperti pada aspek perdagangan internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh negara Indonesia agar menjadi negara maju, meningkatkan pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan utama, serta kesejahteraan masyarakat menjadi alasan pertama. Maka dari itu, Indonesia berusaha belajar dari negara-negara maju, salah satunya dengan cara mengadopsi teori pembangunan ekonomi yang telah dianut oleh negara maju dan telah berhasil diterapkan di negaranya masing-masing. Salah satu teori klasik yang dianut Indonesia adalah teori Rostow, teori neoklasik Solow atau biasa Solow, Swen, dan teori Lewis. Indonesia pada tahap pertumbuhannya menganut teori pertumbuhan Rostow. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow merupakan garda depan dari linear stage of growth theory pada tahun 1950 sampai 1960. Teori Rostow banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju, terutama di Eropa. Kemudian, Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama ada traditional society, yaitu tahap masyarakat tradisional. Kemudian yang kedua ada precondition to take off, yaitu tahap prasyarat lepas landas. Kemudian yang ketiga ada take off, yaitu tahap lepas landas. Kemudian yang keempat ada drive to maturity, yaitu tahap menuju kedewasaan. Kemudian yang kelima yaitu ada age of high mass consumption, yaitu tahap konsumsi tinggi. Rostow menyatakan bahwa sebuah negara dikatakan maju apabila telah melewati tahap tinggal landas dan negara berkembang berada pada tahap persiapan menjadi negara maju. Strategi utama untuk menuju tahap tinggal landas menurut Hardomar adalah dengan memperbanyak tabungan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Teori perubahan struktural fokus pada mekanisme di mana negara merubah struktur ekonomi domestiknya dari agrikultur tradisional menjadi lebih modern dan lebih mengarah ke arah sektor industri dan jasa. Teori ini juga sering disebut dengan teori Lewis two sector model
Kemudian teori ini dilakukan untuk mendorong investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada tahap perkembangan, Indonesia menganut teori perkembangan Lewis. Menurut Todaro dalam Kuncoro tahun 2003, transformasi struktural suatu perekonomian subsistem dirumuskan oleh seorang ekonom besar yang bernama Lewis. Dengan teorinya, model dua sektor Lewis antara lain yaitu yang pertama, ada perekonomian tradisional dan yang kedua adalah perekonomian industri. Nah, untuk perekonomian tradisional dalam teori ini Lewis berasumsi di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Perekonomian tradisional menggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat berada di kondisi subsistem. Ini diakibatkan adanya kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Kemudian yang kedua ada perekonomian industri. Pada perekonomian industri terletak pada perkotaan modern yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri-ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer dari sektor subsistem. Nah, terfokus pada dua sektor ini, yakni sektor tradisional dan sektor industri, Lewis menyatakan bahwa dalam sektor tradisional, masyarakat tersebut memiliki yang namanya zero marginal labor productivity. Model Lewis fokus pada transfer tenaga kerja serta pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern. Model ketergantungan internasional melihat negara berkembang dikelilingi oleh kekakuan institusional, politik dan ekonomi, baik domestik dan internasional, dan terperangkap dalam ketergantungan terhadap negara maju, maka pada pendekatan ini terdapat tiga aliran utama. Yang pertama adalah Neo-Colonial Dependence Model, karena sistem kapital internasional yang tidak setara. Kemudian yang kedua ada False Paradigm Model, yaitu kesalahan dan nasihat yang tidak sesuai oleh para ahli. Kemudian yang ketiga ada Dualistic Development Thesis, di mana elemen superior dan inferior dapat berjalan berdampingan dalam suatu wilayah. Selanjutnya pada tahap kontravolusi, pada tahap ini Indonesia menganut teori neoklasik Solow. Teori pertumbuhan menurut Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang atau jasa di suatu negara secara keseluruhan. Argumen utama kontra revolusi neoklasik adalah hasil yang kurang memuaskan akibat buruknya alokasi sumber daya, akibat kebijakan harga yang tidak tepat, dan terlalu banyaknya intervensi oleh pemerintah pada negara yang sedang berkembang. Intervensi yang berlebihan dari pemerintah akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong dibutuhkannya pasar bebas klasik. Model pertumbuhan neoklasik tradisional merupakan hasil perkembangan model oleh Hartomar dan Solow. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Nah, mungkin itu ketiga teori pembangunan ekonomi yang pernah dianut oleh Indonesia. Setelah kita mengetahui tiga teori tersebut, akan muncul pertanyaan baru, yakni teori pembangunan ekonomi apa sih yang sesuai untuk Indonesia? Setelah kita melihat dari fokus-fokus dari teori pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya, teori yang sesuai untuk Indonesia menurut saya adalah model pembangunan neoklasik Solow, yang merupakan perluasan dari model Hartomar. Kenapa saya beralasan seperti itu? Dikarenakan tabungan dan investasi merupakan hal yang perlu ditingkatkan menurut model Hartomar. Kemudian, tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan peminjaman modal bagi masyarakat sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi. Dengan menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja serta variabel baru yaitu teknologi.
dengan dasar teori Harrod, Domar, dan Solow melalui peningkatan investasi dan tabungan serta pembaruan teknologi dan beberapa faktor lainnya diharapkan Indonesia dapat mempercepat pembangunannya, tidak lepas dari pembelajaran atas pengalaman oleh negara maju dan berkembang lainnya yang harus dilakukan oleh Indonesia agar tidak mengalami kesalahan yang sama. Mungkin itu sedikit penyampaian terkait teori pembangunan ekonomi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan pada disiplin-disiplin ilmu lainnya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian saya pada video kali ini. Dengan segala kerendahan hati saya dan minimnya ilmu pengetahuan saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan semua yang telah menyimak video saya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama penyampaian, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.